sama bulan purnama itu ada gelap sepersekian menit itulah yang merangsang untuk mengubah si karang tersebut untuk melakukan fertilisasi atau spawning serentak. Jadi saya tidak ingat penulisnya karena mereka rame-rame juga. Yang jelas Anda bisa sebenarnya browsing di Google Scholar tentang riset itu, sehingga riset itu memang riset itu hanya pada satu spesies karang, tapi hasil mereka sama ya. Jadi yang mereka riset di laut dan yang mereka riset di hatchery-nya itu menunjukkan hasil yang sama. Sehingga riset itu menimbulkan harapan bahwa kalau ingin budidayakan secara reproduksi seksual, kita bisa melakukan itu di hatchery dan tidak perlu ke laut. Dan juga menimbulkan harapan untuk bisa melakukan rehabilitasi dan konservasi karang lebih banyak gitu ya. Walaupun memang keterbatasannya risetnya baru pada spesies tertentu dan apalagi setiap karang memiliki karakteristik yang berbeda pada tipe reproduksinya. Kemudian apa yang faktor lainnya yang menyebabkan kawin massal ya, synchronizing spawning tadi. Jadi kalau manusia ya karena dia percaya adanya tanggal-tanggal baik ya, makanya apa namanya dulu saya ingat itu ada pergi penelitian ke desa begitu, jadi pas itu memang tanggal baik, jadi sepanjang jalan tuh ada aja ini apa tenda-tenda gitu ya, jadi oh ini lagi musim kawin. Nah kalau di terumbu karang bagaimana bisa karang-karang dengan koloni yang berbeda bisa tahu bahwa sekarang waktunya kawin nih, kita kawin massal gitu ya. Jadi salah beberapa faktor yang mempengaruhi mereka tidak punya mulut untuk berbicara adalah suatu hormon atau senyawa kimia yang dihasilkan dari si karang yang sudah siap untuk spawning itu ke kolom air, sehingga itu seperti sinyal yang didapat oleh spesies yang berada pada koloni yang berbeda untuk bahwa oke, sekarang adalah waktunya kawin massal, kawin serentak itu. Nah, jadi sekali lagi karena data di kita di Indonesia tentang reproduksi masih rendah, jadi data yang disampaikan di sini adalah pada data karang yang ada di perairan Hawaii. Jadi misalnya mereka punya data nih, misalnya Montipora capitata itu adalah hermafrodit hermafrodit terus nanti ketika spawning massal ya. Nah, mereka bahkan punya data untuk Montipora capitata itu kalau mau dia spawningnya itu sekitar jam 8 sampai 10 malam. Dan itu terjadi adalah malam 1 sampai ke 4 setelah bulan baru di sekitar Juni sampai dengan Agustus. Kemudian misalnya untuk Porites compressa, mereka punya data, misalnya dia adalah tipenya gonocoris yang kawin massal, kemudian kapan dia melepas kapan dia spawning itu sekitar jam 11 malam, sekitar tidak hanya 1 hari, misalnya ada 1 sampai 4 malam setelah bulan purnama di sekitar bulan Juni Agustus atau pada saat musim panas. Jadi gampang sekali kalau mau melakukan riset dengan punya data-data seperti ini. Dan sebenarnya aspek dari konservasinya adalah misalnya ya kita tahu sebenarnya kita punya data detail tentang tipe reproduksi, bahkan kalau bisa punya data detail tentang waktu-waktunya. Jadi kalau kita ingin melindungi terumbu karang kita,
apalagi sekarang kita ada di Bali, di mana sangat tinggi tekanan pariwisata, maka kita bisa menutup kawasan terumbu tersebut, baik itu dari perikanan maupun itu dari pariwisata selama periode reproduksinya. Gitu ya. Tapi kalau kita tidak punya data ini, maka sepanjang tahun ketika dia sedang spawning, semua orang datang ke situ, maka tentu saja akhirnya menyebabkan sebagian besar terumbu karang kita akan hancur. Oke, kemudian riset berikutnya ya. Jadi sudah lama sekali ya. Jadi Jokil ini salah satu peneliti karang yang risetnya telah disitasi banyak peneliti karang yang lebih muda. Kemudian penelitian ini dilakukan di Hawaii, kemudian pada Poecilopora damicornis. Jadi Anda bisa lihat bahwa Poecilopora damicornis satu spesies tapi beda type. Dalam hal ini jadi ada klasifikasi di bawah spesies. Jadi sebenarnya spesiesnya sama, cuman ada gen yang menyebabkan mereka berbeda begitu. Jadi klasifikasi pada tingkat spesies sama, tapi di bawah spesiesnya itu berbeda. Jadi satu dibilang tipe Y, yang satu tipe B. Jadi bahkan spesies sama tapi berbeda tipe itu memiliki laju menghasilkan planura yang berbeda pada waktu reproduksi yang sama. Jadi Anda lihat misalnya yang tipe Y dengan tipe B, kalau yang tipe Y itu tinggi sekitar bulan Agustus. Sedangkan kalau yang tipe B itu misalnya sebelum Agustus ya mungkin sekitar bulan Juli dia sudah mencapai puncaknya, sudah lebih dulu melepaskan planulanya dibandingkan yang tipe Y-nya. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah bahkan spesies yang sama tapi apabila kita mencari tahu tipenya yang berbeda, bisa jadi memiliki juga waktu reproduksi yang berbeda, pola-pola reproduksi yang berbeda. Jadi misalnya, jadi ini adalah beberapa karang yang sangat umum dijadikan riset tentang karang ya. Misalnya Great Barrier Reef, kemudian Okinawa di Jepang Selatan, Guam, kemudian Teluk Meksiko. Jadi kalau Anda membaca riset tentang karang, sebagian besar dilakukan pada tempat-tempat ini. Nah, kita Indonesia, kita tidak punya data. Sekali lagi seperti itu. Jadi beberapa tempat ini mereka mendapatkan data bahwa ketika terjadi kawin massal dari karang tersebut, itu tidak hanya kawin massal pada spesies atau famili tertentu, tetapi multispesies. Jadi dalam satu periode kawin massal itu spesies berbeda itu juga bisa terjadi kawin massal, tetapi jangan berpikir bahwa spesies A bisa fertilisasi spesies B, gitu ya, tetap tidak bisa. Kemudian apa manfaat dan kerugian dari multiple spesies spawning tadi ya? Keuntungannya tentu saja karena di waktu yang sama semua spawning, lalu predatornya bingung ya, karena wah ini banyak banget ini makanan, tapi dia sibuk pilih-pilih makanan. Dengan demikian dia hanya sibuk aja pilih-pilih makanannya, tapi jadi waktu makannya sedikit. Nah, yang merugikan dari kawin massal spesies yang berbeda itu adalah apabila ketika sedang kawin massal, saya sebutnya kawin massal ya biar mudah teringat di pikiran Anda. Kalau pada saat itu terjadi badai siklon atau typhoon, ya kita syukurnya di Indonesia kita tidak mendapatkan siklon maupun typhoon ya, tapi beberapa terumbu karang di Filipina, di Okinawa itu sangat rentan terhadap siklon dan typhoon setiap tahun. Jadi apabila terjadi badai seperti itu ya tentu saja akan menyebabkan
si planula atau sel telur, sel spermanya itu akan terbawa arus gitu ya. Jadi itu dia tidak sempat fertilisasi. Kemudian kerugian lainnya adalah jadi karena semua spesies di saat yang bersamaan itu melakukan spawning, sehingga bisa terjadi fertilisasi dari spesies yang berbeda, sehingga menghasilkan zigot yang infertil. Jadi ini adalah dilihat di bawah mikroskop, ini adalah sel telur dari fungia atau karang jamur. Kemudian ini adalah sel telur yang sudah dibuahi, kemudian sedang sel telur yang sudah dibuahi tersebut mengalami pembelahan sel. Jadi ini sedang membelah menjadi 2 sel dan seterusnya untuk akhirnya nanti berkembang untuk membentuk berbagai macam organ. Jadi misalnya ini adalah 2 sel, ini 4 sel, kemudian pada fase berikutnya disebut dengan blastula. Oke, kemudian ini adalah larva tadi planula dari fungia. Jadi kita akan belajar pada topik berikutnya tentang zooxanthella, tapi di sini saya perkenalkan. Jadi pada larva karang, ada jenis karang yang bruder. Jadi ada yang larvanya itu sudah diinfeksi zooxanthella oleh induknya. Jadi ketika planulanya dilepaskan ke kolam perairan, itu zooxanthella larvanya sudah ada zooxanthella. Tapi ada juga misalnya pada Poecilopora, ketika planula dilepaskan dari tubuh induknya, planulanya itu belum ada zooxanthellanya, sehingga planula itu harus mengambil zooxanthella dari lingkungan. Oke, jadi misalnya ini pada fungia, lalu di sini mungkin tidak terlihat ada silianya. Yang jelas fungianya ini planulanya itu ketika dilepaskan tidak ada zooxanthellanya, dan ini adalah tampilan ketika sudah ada zooxanthella yang didapatkan dari kolam perairan. Kemudian ini adalah morfologi dari planula, misalnya ini adalah mulutnya, lalu ada silianya, lalu ada dalam hal ini adalah kebetulan planulanya sudah terinfeksi oleh zooxanthella. Nah, jadi planula itu ketika dia lepas dari induknya, dia dibekali oleh kuning telur sebagai cadangan makanan. Kemudian tetapi cadangan makanan tersebut juga akan segera habis, tidak bertahan lama. Oleh karena itu dia harus segera punya zooxanthella untuk bisa mensupport nutrien ke dalam tubuhnya. Di saat yang sama sebenarnya ya, jadi nanti kita akan belajar ke zooxanthella ya. Oke, jadi ini adalah planula. Dia berenang-renang dengan bantuan dari silianya. Kemudian ketika planula tersebut sudah mendapatkan substrat untuk menempel, maka kemudian bentuknya akan berubah dan terbentuklah anatomi dari mulutnya dan juga mesentri untuk gastrovaskulernya. Jadi Anda lihat ini adalah planula dan bintik-bintik coklat itu adalah zooxanthella. Kemudian planula bila Anda lihat dia juga punya mulut. Jadi untuk planula yang tidak punya zooxanthella, planula tersebut juga bisa memakan misalnya zooplankton di kolam air. Tetapi itu tidak akan bertahan lama, oleh karena itu planula yang lambat untuk bisa nempel di substrat akan mati
dibandingkan planula yang segera untuk menempel di substrat. Kemudian misalnya di sini kita lihat ini adalah siklus hidup dari fungia. Jadi siklus hidup dari fungia ini ada dua, ada yang di sini ada dia menunjukkan dua tipe reproduksi. Ada tipe reproduksi seksual dan tipe reproduksi aseksual. Pertama kita lihat dari sini ya, mungkin dari sini. Ini adalah satu koloni. Jadi karang jamur itu dia satu koloni disebut juga karang yang soliter ya. Jadi satu polip. Ini adalah satu polip. Jadi tidak membentuk koloni. Berbeda dengan karang yang lain. Jadi ini adalah karang fungia dewasa. Lalu Anda lihat strukturnya. Jadi dia punya struktur seperti tangkai dan struktur seperti jamur itu, seperti payung. Kemudian struktur seperti tangkai disebut dengan antosia dan struktur seperti jamur itu disebut dengan antosiatus. Kemudian ada kondisi tertentu, kemudian terjadilah reproduksi aseksual dengan cara ada perbatasan antara tangkai dan si yang jamur itu, seperti jamur itu patah, menyebabkan struktur seperti jamur ini itu jatuh ke substrat di sekitarnya, dan sisa dari tangkai tersebut itu akan tumbuh menjadi antosiatus baru. Ini adalah daur dari reproduksi aseksualnya. Kemudian antosiatus yang jatuh di substrat kemudian nempel gitu ya, itu akan menghasilkan, dalam hal ini fungia itu adalah gonokoris ya. Jadi ada fungia jantan, ada fungia betina. Kebetulan sini adalah fungianya adalah misalnya dia salah satu lah, misalnya ini adalah betina. Kemudian dia menghasilkan sel telur, lalu dikeluarkan ke kolom perahiran, lalu di saat yang bersamaan ada fungia jantan juga menghasilkan sel sperma, lalu terjadi fertilisasi, terbentuk zigot, dan akhirnya berkembang menjadi planula. Nah, pada tahap ini adalah tipe reproduksi seksual. Kemudian planula tersebut menempel di substrat sehingga kembali terulang siklus dari reproduksi aseksual. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Ya. Yang mengenai kawin massal tadi, Bu. Yang kan tadi kerugiannya tuh, kerugiannya tuh kan memasukkan hasil persilangan infertil, hasil dari fertilisasi spesies yang berbeda, Bu. Infertil ini maksudnya itu cacat atau ada kelainan gitu atau bagaimana, Bu? Iya. Ya. Jadi infertil di sini maksudnya adalah tentu saja tidak bisa berkembang. Jadi bisa jadi ada banyak tipe dari infertil ketika terjadi fertilisasi dari gamet spesies yang berbeda. Misalnya tidak bisa terjadi fertilisasi, atau kalaupun akhirnya terjadi fertilisasi, maka zigotnya tidak berkembang. Maksudnya seperti itu. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang lainnya? Izin bertanya, Bu. Ya. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Baik. Saya bela Ibu dengan akhirnya saya terkait jaringan di kos saya kurang baik. Jadi pas Ibu menjelaskan sumber makanan planula tadi sempat terputus-putus. Saya ingin bertanya Ibu, tadi Ibu sempat menyampaikan terkait sumber makanan dari planula itu kan dia bisa mendapatkan makanan karena memiliki cadangan makanan. Mungkin bisa dijelaskan kembali Bu. Oke, ya saya ulangi. Jadi Anda lihat di sini memiliki cadangan makanan itu seperti apa? Apakah
saya tangkap pertanyaannya. Jadi saya ulangi bagaimana planula itu cara mendapatkan makanan. Jadi ada jenis planula, ada jenis karang yang ketika dia melepaskan planula itu sudah ada zooxanthellanya. Ada juga karang yang melepaskan planula tanpa zooxanthella. Kemudian walaupun kita nanti ada topik khusus tentang zooxanthella, saya buat garis besarnya. Yang jelas zooxanthella ini adalah mikroalga yang bisa berfotosintesis, maka produk fotosintesisnya itu dikasih ke inang atau host atau organisme tempat dia numpang, ya. Jadi keuntungannya bagi planula yang sudah ada zooxanthellanya, jadi planula itu ketika dia lepas dari induknya, sebenarnya dia dibekali cadangan makanan, ya. Ya dianggap dia masih bayi lah ya. Belum bisa support dirinya sendiri, dikasih cadangan makanannya akan habis karena tidak diketahui berapa lama si planula itu berada di kolom air sampai akhirnya dia bisa settle, sampai akhirnya dia bisa nempel di substrat. Jadi planula itu ketika masih jadi planula itu adalah salah satu tahap kehidupan yang paling kritis dari larva karang, karena belum tahu mendapatkan makanan, apalagi kalau dia tidak punya zooxanthella, kemudian bisa mudah dibawa arus, gitu. Kemudian bisa juga jadi makanan organisme lain. Kemudian ada planula juga yang tidak dilengkapi oleh zooxanthella, begitu ya. Jadi ini sangat kritis karena mereka tentu saja butuh, kalau kuning telurnya itu habis, dia harus makan. Nah, baik yang ada zooxanthella maupun yang tidak ada, sebenarnya mereka ini adalah hewan ya, jadi dia punya juga mulut gitu, jadi dia bisa makan. Nah, jadi mereka juga bisa mengambil plankton yang ada di kolom air, gitu. Nah, jadi kehidupannya, survival rate-nya akan tinggi apabila si planula itu punya zooxanthella, ataupun dia tidak punya zooxanthella, segera untuk settle di dasar perairan atau substrat, kemudian bisa menginfeksi atau terinfeksi dengan zooxanthella. Dan di saat bersamaan juga apabila dia sudah menempel, maka dia juga bisa mengambil berbagai macam zooplankton dan bahan partikel substansi lainnya di kolam perairan untuk nutrien. Itu penjelasan saya. Ada lagi yang lainnya yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Ya. Mengenai masalah hewan karang juga, Bu. Tadi kan dikatakan kalau ada salah satu faktornya yang bikin terjadi kawin masal itu adanya senyawa kimia yang jadi hormon bagi hewan karang. Itu senyawa kimianya apa saja, Bu, yang jadi hormon bagi si hewan karang itu, Bu? Oke. Ya, saya tidak sampai di situ pengetahuannya. Yang saya tahu adalah ada sejenis senyawa kimia, dalam hal ini seperti hormon, yang dilepaskan oleh karang yang siap untuk spawning terumbu ke kolom air, yang dimana sebenarnya itu hormon penanda untuk kawin itu disebut dengan feromon ya. Walaupun sebenarnya hormon ini juga dikenal pada ikan, gitu. Jadi sehingga beberapa ikan itu juga bisa kawin massal. Jadi jadi si hormon tersebut dilepaskan ke terumbu ke kolom perairan sehingga oleh air, gerakan air tentu saja akan tersebar di terumbu tersebut sehingga bisa menjadi sinyal bagi karang lainnya untuk melakukan kawin massal. Oke. Baik, saya lanjutkan topik berikutnya yaitu tentang zooxanthella. Ya, jadi hari Rabu kemarin saya terus bertanya terumbu karang Karibia, terumbu karang Karibia, terumbu karang Indo-Pasifik.
Jadi ini adalah peta distribusi terumbu karang dunia. Jadi Anda bisa lihat dari peta distribusi ini paling banyak, paling tinggi distribusinya yaitu berada pada garis ekuator. Tetapi saya mengkoreksi salah satu jawaban teman Anda bahwa distribusi karang tidak hanya tepat pada garis 0 derajat Celcius. Kalau kita 0 derajat Celcius, 0 derajat ya. 0 derajat lintang ya, pada lintang 0 derajat. Jadi bukan berarti bahwa tidak berada di 0 derajat kemudian distribusinya kemudian atau ya jadi turun gitu ya. Kalau kalian belajar kembali geografi, maka peredaran maksimal dari matahari yaitu di antara 20 derajat lintang utara dan 20 derajat lintang selatan gitu. Maka perairan yang masih berada pada kisaran ini yang memiliki terumbu karang dengan distribusi keragaman dan kelimpahan yang cenderung sama. Kemudian Anda juga bisa lihat bahwa walaupun terkonsentrasi pada ekuator, jadi ekuator itu bukan hanya di 0 derajat ya, di antara 20 derajat utara dan 20 derajat selatan. Nah, jadi walaupun tidak berada tepat di garis ekuator, Anda bisa lihat di beberapa pantai timur Jepang yang sudah berada di temperate, kemudian di beberapa pantai barat Australia itu masih dijumpai terumbu karang, bahkan terumbu karang. Bahkan beberapa koloni karang pun masih dijumpai di sekitar perairan kutub, gitu, walaupun akhirnya tidak membentuk terumbu. Nah, kemudian, oke, jadi ini menunjukkan adanya pengaruh sinar matahari. Kemudian, ini adalah peta distribusi dari arus. Jadi yang merah ini adalah arus panas, arus hangat, dan yang dingin adalah yang hitam adalah arus dingin. Dalam hal ini adalah arus hangat, artinya di sini adalah temperaturnya lebih hangat ya. Lalu selain peta distribusi dari arus hangat dan arus dingin, juga di saat bersamaan dipetakan distribusi dari barrier, fringing, dan atolls. Jadi Anda lihat bahwa di mana ada perairan itu dilewati oleh arus hangat, maka di situ ditemukan terumbu. Sedangkan apabila di daerah tersebut dilewati oleh arus dingin, maka tidak ditemukan terumbu, walaupun berada di garis ekuator. Kita lihat, misalnya, jadi ini petanya peta jadul ya, tapi klasik juga gitu, unik juga untuk dilihat. Jadi ini adalah, semoga bisa dilihat, ini adalah 0 derajat dan ini 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, coba kita lihat, kita tidak usah ke Indo-Pasifik, tapi kita pergi ke Karibia. Nah, jadi kenapa di Karibia sama-sama terletak di ekuator, tapi kenapa terumbu itu hanya di daerah sini saja, di pantai timurnya. Sedangkan di pantai baratnya itu malah tidak dijumpai terumbu. Mengapa demikian? Karena di pantai baratnya itu dilewati oleh arus dingin. Sama juga misalnya itu mungkin yang contoh yang paling utama ya. Nah, sama juga
di perairan Jepang, jadi hanya sebagian besar timur Jepang itu ditemukan terumbu karang, sedangkan di sebelah baratnya tidak ditemukan terumbu karang, karena di sebelah baratnya itu dilewati oleh arus dingin. Jadi kalau kita melihat dari dua peta ini, maka kita akan mendapat kesimpulan bahwa terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi distribusi terumbu karang dunia. Yang paling utama adalah sinar matahari, dan yang kedua adalah suhu air. Mengenai arus hangat dan arus dingin, saya rasa itu dijelaskan di oceanografi fisika. Itulah kenapa Anda belajar di ilmu kelautan, Anda diajarkan juga tentang oceanografi fisika, lalu biologi laut, karena organisme laut distribusinya sangat erat kaitannya dengan berbagai hidrooceanografi. Jadi ini adalah polip karang yang menggunakan mikroskop dengan filter tertentu sehingga kita bisa melihat polip dalam bentuk aslinya, warna aslinya. Jadi foto ini diambil dengan mikroskop yang memfilter pigmen dari si polip sehingga terlihat polip hanya transparan. Kemudian warna kuning yang Anda lihat ini adalah alga, mikroalga yang bersimbiosis pada karang tersebut, pada polip tersebut. Nah, sebenarnya nanti ada slide berikutnya bahwa kita akan lihat zooxanthella ini tidak hanya bersimbiosis pada karang ya. Jadi apabila kita di bawah mikroskop kita melihat polip karang bisa kita lihat dengan mata telanjang, tapi dalam hal ini apabila Anda ingin melihat gambar tampak luar zooxanthella pada tubuh polip. Jadi kalau dilihat di bawah mikroskop, jadi hanya ada warna-warna coklat seperti ini. Bukan coklat ya, kuning keemasan ya, kuning kecoklatan. Nah, kalau diperbesar atau Anda mengambil sampel jaringannya lalu dilihat di bawah mikroskop, ini adalah tampilan dari zooxanthella ketika berada di dalam jaringan dari karang, karena ketika dia berada di kolom air atau berada pada nutrien itu bentuknya akan berbeda. Jadi sekali lagi ini adalah mikroalga, hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Nah, karena dia adalah mikroalga, maka dia bisa melakukan fotosintesis. Kenapa harus hidup bersama? Jadi seperti ini, anggaplah ini ibu kosnya, ini adalah anak kosnya. Jadi mereka hidup bersama ini dengan dasar utamanya adalah kebutuhan energi. Kita lihat bagaimana hubungan simbiosis antara dua organisme ini. Misalnya, keuntungan untuk zooxanthella. Zooxanthella ini mikroalga yang sebenarnya dari kelompok Dinoflagellata, jadi dia punya alat gerak. Tetapi dia memilih untuk hidup sebagai simbion pada karang karena dianggap lebih aman, lebih gampang dapat bahan-bahan baku untuk fotosintesis. Kalau hidup di luar di kolom air itu bisa dengan mudah dimakan sama predator. Nah, dengan hidup di dalam jaringan dari karang akan terlindungi karena karangnya punya tentakel di mana sana ada nidositnya, sel penyengat. Kemudian untuk melakukan fotosintesis, bahan utama adalah karbon dioksida. Nah, dengan hidup bersama di dalam jaringan karang kan hewan ini melakukan respirasi. Respirasi yang dihasilkan adalah karbon dioksida. Karbon dioksida tidak perlu dilepaskan ke kolom perairan, tetapi sebagian besar langsung digunakan oleh zooxanthella untuk fotosintesis.
Kemudian karang sebagai hewan dia juga menangkap organisme lain atau bahan partikel tersuspensi untuk di proses metabolisme juga dimakan ya. Nah, sampah metabolismenya itu yang mengandung amoniak, fosfat, sulfat dan sebagainya itu adalah bahan baku yang dibutuhkan oleh zooxanthella ketika melakukan fotosintesis. Nah, terus apa keuntungan dari karang? Karena dia melakukan fotosintesis, maka produk akhir dari fotosintesis itu adalah berbagai gula sederhana, asam amino, asam lemak. Karena tubuhnya sangat kecil, maka dia hanya menggunakan sepersekian dari produk fotosintesis tersebut. Sehingga tidak digunakan oleh tubuhnya, maka kelebihan itu diberikan kepada untuk bayaran kosnya, dikasih ke inangnya. Begitulah terbentuk hubungan simbiosis antara organisme ini. Jadi berbagai organisme yang ada di Philomnidaria, Echinodermata, Porifera itu tahun 1500-an itu saintis bingung apakah mereka ini hewan atau tumbuhan. Kemudian kemudian Brand adalah orang pertama yang menemukan zooxanthella. Kemudian Fredenthal ini adalah orang pertama yang mengisolasi mengisolasi zooxanthella, kemudian dia mengetahui taksonominya, kemudian menggolongkan ke dalam spesies yang namanya Symbiodinium microadriaticum. Jadi pada tahun 62, Fredenthal ini menyebutkan bahwa semua zooxanthella yang hidup bersimbiosis dengan karang itu hanya dari satu spesies saja, yaitu Symbiodium microadriaticum. Tetapi dengan berjalannya riset tentang molekuler diketahui bahwa sebenarnya ada lebih dari satu spesies, dan di bawah spesies ini ada lagi tipe yang namanya clade. Jadi sampai tahun 2010 dilaporkan clade-nya itu sampai A sampai dengan I, di mana berbeda clade, beda fisiologi, dan juga berbeda kecenderungan untuk bersimbiosis dengan organisme inangnya. Jadi beda clade itu biasanya beda juga inangnya. Jadi kalau kita lihat kingdomnya adalah protozoa, jadi semua alga itu ke sana. Kemudian divisi ada juga yang referensi yang bilang dia adalah filum Dinoflagellata, jadi dia adalah kelompok Dinoflagellata. Kemudian kelasnya adalah Dinophyceae, ordonya Socialis, familinya adalah Symbiodiniaceae, dan genusnya Symbiodinium. Nah, sekarang ini ada banyak sekali spesiesnya. Kita masuk pada anatomi. Jadi sebagaimana alga pada umumnya, mikroalga, jadi Anda lihat ada dalam satu ini adalah sel tunggal ya, dalam satu sel ini organel yang paling dominan adalah kloroplas. Di dalam kloroplas ini organel tempat terjadinya fotosintesis itu namanya kloroplas. Di dalam kloroplas itulah terdapatnya klorofil. Lalu punya lisosom, enzim untuk melakukan metabolisme, lalu punya nukleus, punya vakuola. Oke. Jadi tadi saya menyebutkan tentang clade. Jadi di bawah dari spesies itu ada lagi pengelompokan organisme di bawah dari spesies. Jadi kita lihat, jadi ada clade A sampai dengan clade I. Ini adalah dendrogram yang menunjukkan hubungan kekerabatan. Misalnya, clade
C dengan clade H ini hubungan kekerabatannya lebih dekat dibandingkan clade F. Atau malah clade CHF itu malah lebih dekat dibandingkan clade I dan seterusnya. Kemudian bisa Anda lihat, misalnya clade C. Clade C ini zooxanthellanya itu bisa ditemukan pada foram, lalu Nidaria ini termasuk di dalamnya adalah ubur-ubur, beberapa ubur-ubur itu ada zooxanthellanya. Lalu moluska di sini adalah kimah. Jadi kerang raksasa ya. Kimah juga itu punya zooxanthella. Jadi clade C jadi zooxanthella itu istilahnya ya, mikroalga yang bersimbiosis. Tetapi genusnya itu namanya Symbiodinium. Kemudian misalnya kita lihat ada clade H. Jadi clade H ini hanya ditemukan pada foram, tidak ditemukan pada organisme lainnya. Oke, jadi seperti itu. Jadi Anda lihat bahwa berbeda clade akan juga berbeda referensinya terhadap hostnya. Nah, kemudian di bawah clade, pasti mulai bingung. Di bawah clade ini ada lagi tipe. Jadi misalnya ini adalah spesiesnya. Jadi yang dari cuman satu Symbiodinium microadriaticum dengan bertambahnya teknologi ditemukan berbagai spesies. Kemudian spesies itu ternyata dibagi lagi menjadi clade yang berbeda dan clade itu masih ada tipe lagi. Jadi berbeda tipe ini berbeda fisiologi. Misalnya tipe A1 dan tipe A2, misalnya A1 itu tahan terhadap suhu tinggi dan tipe A2 itu tidak tahan terhadap suhu tinggi. Atau tipe A1 itu bisa jadi tahan terhadap intensitas cahaya tinggi, sedangkan tipe A2 itu tidak tahan terhadap intensitas cahaya tinggi. Nah, jadi itulah pentingnya untuk mengetahui tipe, mengidentifikasi tipe zooxanthella yang ada di karang tersebut ya, karena kita bisa tahu bagaimana respon mereka terhadap perubahan lingkungan. Kemudian apabila dilihat dengan mikroskop SEM, kita melihat sebenarnya di mana seperti apa penampakan zooxanthella di jaringan karang. Jadi jadi zooxanthella itu terdapat di gastrovaskuler, di dalam jaringan, umumnya didapatkan di jaringan di tentakel dan juga di jaringan gastrovaskulernya. Jadi zooxanthella di dalam jaringan karang menempati suatu organel khusus yang disebut dengan simbiosom. Jadi seperti ada vakuola khusus yang disebut dengan simbiosom. Jadi ada kantong-kantong khusus yang ditempati oleh zooxanthella. Kemudian seperti apa karakteristik dari zooxanthella? Karena zooxanthella itu termasuk dalam kelompok Dinoflagellata, maka Dinoflagella, semua alga yang masuk Dinoflagellata itu karakteristiknya punya klorofil A dan C2. Sehingga adanya klorofil C2 ini memberikan warnanya coklat kekuningan. Jadi, warna coklat kekuningan dari zooxanthella itulah yang memberikan warna coklat kekuningan juga pada karang. Kemudian ukurannya mikroskopik dan tetapi juga bisa bervariasi dari sekitar 6 sampai 15 mikron. Jadi berbeda tipe, berbeda host, itu ukurannya juga berbeda. Kemudian ini adalah penampakannya
ketika berada dalam jaringan dari karang. Tetapi di kolom air atau kita mengkultur di laboratorium dengan media pertumbuhan tertentu, maka bentuknya akan kembali ke bentuknya sebagai dinoflagellata, yaitu ada alat gerak, ada flagela, satu flagela yang menjulur vertikal, dan satu flagela yang melingkari tubuhnya. Sehingga kalau bergerak dia seperti gasing gitu ya. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa dia mempunyai dua bentuk. Jadi pergiliran bentuk itu dikenal dengan fase mastigot dan fase kokoid. Jadi fase kokoid ini ya dia berbentuk bulat ketika dia berada dalam jaringan hostnya. Sedangkan fase mastigot adalah ketika dia berada di luar dari jaringan hostnya ya, jadi berada di kolom air. Jadi tadi saya menyebutkan ada planula yang ketika dilepaskan dari induknya tidak ada zooxanthellanya. Nah, maka itulah pentingnya ada zooxanthella dalam bentuk mastigot. Jadi karena dia dalam bentuk seperti ini berada di kolom perairan sehingga memudahkan dia bergerak untuk bisa dekat dengan planula untuk bisa akhirnya menginfeksi si planula. Jadi ini adalah tipe dari mastigot. Jadi Anda lihat bentuknya tidak lagi bulat seperti ini, ada yang mengerucut di tengah. Yang jelas di sini tidak kelihatan alat geraknya. Jadi si alat geraknya ini, flagelanya ini akan hilang ketika si zooxanthella itu berada di dalam tubuh dari jaringannya. Ataupun jadi ada penelitian menunjukkan pada beberapa jenis zooxanthella, jadi pada fase malam, fase terang, fase gelap, itu dia ada perubahan bentuk. Atau pada tipe-tipe misalnya ada pada grade tertentu itu memang ditemukan tidak ada yang fase kokoidnya. Karena Symbiodinium tersebut, zooxanthella tersebut memang sepenuhnya hidup sebagai free living atau memang tidak menjadi simbion, sehingga sepenuhnya bentuk tubuhnya adalah seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Saya Vena Bu dari angkatan 2014. Tadi itu di yang diagram itu kan ada Ibu bilang kan clade C itu lebih dekat dengan clade H dibandingkan dengan clade F. Yang ingin saya tanyakan kan itu kayak berarti kalau clade F itu lebih dekat dengan hasil persilangan C sama H atau gimana ya Bu? Soalnya saya nggak paham itu diagramnya. Oke, ya, jadi yang dimaksudkan di sini, mungkin saya tadi menyampaikan, jadi maksudnya hubungan kekerabatan. Jadi misalnya hubungan kekerabatan itu apa ya? Misalnya dia punya nenek moyang, gitu. Jadi yang lebih mirip susunan gennya itu misalnya yang clade C dan clade H, gitu. Kemudian misalnya kalau clade F, ya jadi clade C dan H ini lebih dekat hubungan kekerabatannya. Jadi susunan gennya itu lebih mirip. Jadi kalau kita bersaudara, tentu saja kan kita sama sepupu kita itu pasti lebih banyak kesamaan gennya
dibandingkan dengan orang yang tidak punya hubungan darah, kurang lebih gitu. Nah, tentu saja itu tidak bisa disamakan dengan zoosantella ini, tapi kurang lebih saya ingin menyebutkan gitu. Jadi misalnya dia punya nenek moyang nih. Nah, jadi dari satu nenek moyang itu yang mirip struktur gennya misalnya C dan H dibandingkan dengan F. Tapi kalau CHF itu masih lebih dekat lagi dibandingkan dengan B. Jadi kita lihat misalnya clade C dengan clade H ini jauh sekali hubungan kekerabatannya. Ya, itu sebenarnya yang saya maksudkan. Oke, ada lagi yang lainnya? Baik Bu, terima kasih. Untuk satu lagi Bu, ini kan tadi di slide setelah ini itu ada tadi tipe-tipe yang A1, terus kayak A2. Itu tadi ini Bu, itu tuh saya lihat ada A1, A2 sama langsung ke A4. Nah, A3-nya itu kemana? Jadi jadi gini, jadi tidak, saya bukan ahli taksonomi. Nah, jadi untuk taksonomi dari Symbiodinium ini tidak harus selalu misalnya A1, A2, A3. Saya tidak tahu ada makna apa mereka memberikan A1, A2 dan seterusnya. Saya tidak jelas di sini apakah dia punya A3 seperti itu ya. Tapi yang jelas ini misalnya A1 dan A2 ini berarti susunan gennya berbeda. Tuh. Misalnya pada A1 dan A2 ini susunan gennya berbeda. Kemudian tetapi mereka masih lebih mirip karena mereka berada clade yang sama. Clade-nya A, cuma tipenya 1 dan 2. Gitu. Kemudian, nah di sini kan ada A dan B, ini berada pasti ini clade-nya. Jadi spesies, terus ada clade, terus ada tipe. Nah sebenarnya bagaimana mereka bisa menemukan A1, A2, B1, C1. Jadi saya bukan juga ahli molekuler ya. Jadi misalnya gini, ketika mereka mendapatkan A, ini mereka menggunakan primer. Kalian mendapat bioteknologi kan? Nah, dia menggunakan primer yang berbeda. Protein tertentu yang bisa menandai gen khusus pada suatu organisme. Nah, tetapi primer yang digunakan pada tingkatan clade ini masih lebih umum. Nah, dia akhirnya menggunakan primer khusus lagi untuk bisa supaya lebih spesifik lagi nih. Sehingga dia akhirnya menggolongkan, ternyata ketika saya menggunakan primer yang tertentu, saya bisa mengklasifikasikan, mengkelompokkan ke dalam kelompok yang lebih kecil lagi. Jadi dia terus mengeksplor itu. Misalnya ini sama nih, tipe gennya sama, tapi ternyata setelah dia teliti itu ada 1-2 gen yang berbeda. Terus dia pakai lagi primer yang khusus sehingga dia teliti lagi, ternyata pada clade yang sama masih ada lagi gen yang berbeda. Sehingga kita diturunkan lagi A1, A2 dan seterusnya. Gitu ya Ravena. Jadi bisa Anda lihat di sini, misalnya Symbiodinium porculorum. Dia punya dalam satu spesies itu ada dua gen. Dia menemukan ada 2 tipe, yang satunya hanya clade A, yang satunya ada A2. Nah, kedua tipe ini ditemukan bersimbiosis pada kerang yang namanya Porculum cardisa spesiesnya. Lalu misalnya Symbiodinium linusae itu khususnya tipe A4 itu ditemukan sebagai simbion pada ubur-ubur jenis Linusae. Atau Symbiodinium pulchrorum dengan tipe B1 ditemukan sebagai
pada anemon acacia. Atau tipe yang sama tapi dari spesies yang berbeda itu merupakan simbion pada spesies anemon yang berbeda. Jadi masing-masing ada spesifikasinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan yang lainnya? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih semuanya. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.